Kita lanjutkan untuk review kita bab 3 mengenai algoritma ya. Tadi sudah kita bahas tadi kita bahas bahwa sebenarnya yang disebut program itu adalah algoritma plus struktur data. Nah, kita baru fokus di algoritma. Struktur data tetap kita gunakan, tapi struktur data yang sederhana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita hanya mengenal data dengan tipenya, dan mungkin nanti data dan dirangkai dari banyak data, dirangkai menjadi satu rangkaian namanya array. Itu kita mengenal itu saja, itu struktur data, dan kita nggak bisa buat program tanpa kita mengetahui struktur data. Gitu ya, langkah-langkahnya algoritma, datanya disimpan dalam suatu struktur. Nah, struktur itu nanti ada wadah tadi, wadah-wadah. Kalau kita membuat dalam pekerjaan real, apakah wadah itu sembarang saja nyimpennya? Tentunya tidak. Ketika suatu kegiatan itu sudah cukup kompleks, maka cara penyimpanan wadah itu akan menentukan proses kerja, kecepatan kerja, efektivitas kerja, dan seterusnya. Betul kan? Nah, seperti itu. Oke, kemarin kita masih input output, kita ulang kembali bahwa ada input, ada proses, ada memori, ada output. Nah, memori ini sebenarnya yang disebut variabel, dan juga memori di sini berkait dengan perintahnya, karena dalam komputer perintahnya itu tetap disimpan di memori. Dia ngambil perintah, dia ngambil data di memori. Makanya memori ini berkait dengan struktur data karena berkait dengan data-data yang disimpan. Begitu ya. Ini kita lebih rinci dari sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya seorang itu membuat pemrograman, membuat program, membuat software gitu ya. Ternyata siklusnya cukup lumayan banyak. Pertama, dari pekerjaan real. Jadi semua kegiatan yang di komputer itu berawal dari pekerjaan real. Orang mau apa? Walaupun ada pekerjaan real yang sekarang memang hanya bisa dikerjakan oleh komputer, nggak bisa enggak. Contoh, searching di internet yang dibuatkan oleh Google atau Microsoft Edge, Bing ya, Bing. Kemudian masih ada yang lain-lain ya, yang mesin search engine tuh, Alta Vista mungkin masih ada. Apa itu yang Cina itu? Lupa. Nah, itu kan suatu pekerjaan, searching dokumen, mencari informasi. Bisa nggak dikerjakan manual? Nggak bisa. Itu udah benar-benar harus pakai komputer. Betul ya. Nah, sekarang udah banyak pekerjaan, tapi itu pekerjaan real. Ya, pekerjaan real. Nah, pekerjaan real itu dimodelkan dulu. Dirancang dulu ibarat. Nah, setelah kita punya rancangan, ini dianalisis lagi apakah rancangan ini sesuai dengan pekerjaannya. Ketika sudah sesuai rancangan utamanya, maka kita buat algoritmanya. Algoritma ini udah pakai pseudocode, bahasanya udah rinci, sudah menyangkut dengan tadi struktur datanya gimana, ya kan? Sudah menyangkut variabel, perintah rincinya dan lain sebagainya udah disesuaikan dengan komputer, tapi masih fokus pada langkah-langkah. Ya. Nah, setelah udah jadi semua, ini kita analisis apakah algoritma sesuai dengan model. Tadi model sesuai dengan pekerjaan. Baru nanti kita buat programnya, kita code namanya. Ngoding. Gitu. Setelah kita code, baru selesai code dianalisis apakah code-nya sesuai dengan algoritmanya atau tidak. Kalau udah sesuai kita eksekusi, di running dengan data tentunya, dan kita lihat hasilnya. Dan ini ada proses yang selalu iteratif, balik lagi, analisis, balik lagi, cek lagi, review lagi. Seperti itu ya, itu prosesnya. Oke, makanya ada analisis algoritma. Analisis algoritma ini sebenarnya ada beberapa tingkatan atau beberapa jenis. Pertama, kita mencari kesalahan algoritma atau debugging. Debugging ini ada dua, salah ketik atau salah logik. Kalau algoritma tidak ada komentar salah ketik, tapi hasilnya salah, itu salah logik. Tapi kalau salah ketik, biasanya bahasa programnya udah mengantisipasi. Itu salah ketik, langsung dikasih tuh, ting tung, salah ketik, langsung ditunjukin salahnya di sini. Ini salah. Biasanya bahasa program begitu. Nah, gampang kalau salah ketik. Tapi kalau salah logik, apa yang terjadi? Kita harus telusuri. Karena tidak ada salah ketik. Kok hasilnya beda? Di mana salahnya? Proses mencari kesalahan logik ini disebut debugging. Jadi debugging, bug itu artinya sebenarnya kutu.
Tapi kenapa kok disebut debugging? Nah, ini tugas Anda. Coba cari kenapa proses mencari kesalahan itu disebut debugging. Seingat saya ini jadi PR waktu itu ya. Nah, silahkan dicari, dijawab. Ini pertanyaan dalam video istilahnya ya. Dalam video ada pertanyaan. Nanti silahkan dijawab. Kenapa istilah mencari kesalahan dalam algoritma, dalam program atau algoritma disebut debugging? Oke, itu ya. Nah, tadi syarat algoritma harus efisien, harus efektif. Efektivitas algoritma ditinjau dari dua, dari waktu dan dari ruangan. Gitu. Jadi yang pertama, algoritma harus benar, ya. Kalau tidak ada salah logik, kalau salah ketik udah jelas. Kemudian algoritma harus efektif dan efisien. Jadi ada itu syarat-syarat suatu algoritma. Oke, clear sampai sini ya algoritma. Kemudian algoritma program dan bahasa program. Ini ada contoh seperti ini, gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa yang sederhana, kita hanya bilang ada alas, ada tinggi, ruang. Nah, ketika kita menggunakan algoritma, kita mau alas ini mau dari mana dimasukkan? Oleh pengguna, interaksi dengan pengguna, atau dimasukkan dalam baris program langsung. Ketika algoritma ini bisa berinteraksi dengan pengguna, maka kita ada perintah-perintah. Misalnya input, ini output. Kita kembali ke cara kerja komputer. Komputer bisa kita kasih masukan, bisa juga menghasilkan satu. Ada perintah input, ada perintah output. Kembali ke materi bab 2. Ya kan? Gitu. Dan ini rumus. Jadi input output ini juga suatu perintah ke komputer, tolong ambil data dari user, dari pengguna. Ini tolong hitung, gitu. Ibaratnya kan gitu. Ini kasih hasilnya ke pengguna via tampilan layar, gitu ya. Oke. Nah ini contoh lain, output. Ini apa? Perintahnya. Ini ada output. Ini semuanya output ya. Nah, harus difahami apa arti input, apa arti output. Makanya harus paham proses yang terjadi dalam diri kita manusia, proses yang terjadi dalam komputer. Karena pengamatan saya, banyak mahasiswa tidak paham apa itu input output ternyata. Karena mungkin kurang baca aja, kurang latihan aja. Nah, kembali ke prinsip belajar. Gitu. Oke. Nah, algoritma akan diimplementasikan dengan program. Anda kan di praktikum pakai program. Dan nanti kalau udah pakai Python, program itu akan berkait banyak dengan interface tadi, dengan bagaimana interaksi dengan pengguna. Sedangkan algoritma tidak terlalu banyak. Ada tapi nggak banyak. Dia fokus pada langkah-langkah. Gitu loh ya. Biasanya nggak peduli input output, pokoknya input output entah gimana, pokoknya dia kalau dia minta masukan satu isi variabel dia bilang input. Gitu. Itu bedanya program kalau kita implementasi algoritma ke dalam bahasa program. Makanya di sini saya tegaskan bahwa dalam algoritma tidak menuliskan perintah-perintah untuk interface. Ini ditulis di mana, ini layarnya gimana, enggak. Ya hanya input output aja yang dia pedulikan. Interface-nya gimana, enggak. Ini contoh aplikasi algoritma di kegiatan saya. Misalnya kasir itu menghitung ya. Kalau ini orang nyuci, menghitung segitiga, walaupun ini simpel ya. Jadi biasanya di sini contohnya contoh real dulu, kemudian contoh sederhana yang bisa kita implementasikan dalam algoritma komputer. Menghitung segitiga, menentukan angka genap ganjil. Kemudian kita latihan bab 3. Jadi sebenarnya bab ini sudah selesai ya, bab 3 ini. Demikian. Silakan diulang lagi, direview sampai Anda memahami apa isi dari bab 3 ini. Terima kasih.